Pernah dapat uang nggak? Udah, kawan yang dapat tapi belum dapat. Oh iya. Berapa banyak? Apa? Berapa banyak duitnya? Lah, kamu belum pernah. Oh. Kawan yang dapat. Dapat uang 1 kantong. 1 kantong. Dompet apa? Dompet lah, tinggal itu. Oh gitu ya. Pernah dapat emas sekali? Kenapa kak? Tapi kan sama banyak yang sana. Saudara, saat ini saya sedang berada di TPA Sanitary Landfill Talanggulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ya. Saya bersama Pak Bambang Sutejo, beliau adalah Kepala UPTD di sini yang sehari-harinya bergelut dengan sampah dengan karyawannya yang sudah sekian banyak orang. Bagaimana sampah yang Anda hasilkan dari rumah tangga itu bisa diproduksi di sini, diproses ya. Ini Pak, berapa hektar semua kawasan ini? Kalau untuk yang baru ini sekitar 21,3 hektar ya. Yang usianya baru berapa tahun ini? kalau pembuatannya tidak tahu, Sudah 3 tahun. operasionalnya kemarin yang bulan Maret Ya, sebelumnya di tempat yang lama. Tempat yang lama pindah ke sini. Di sini baru diproses secara lebih modern ya, dengan alat yang canggih ya. Betul. Karyawan berapa semua Pak? Kalau di sini karyawan untuk PHL itu 80 orang. PHL maksudnya Pegawai harian lepas. yang itu pemulung itu. Banyak terbagi menjadi beberapa divisi. Salah satunya sortir. Ya. Sortir di area sortir tadi. Oke saudara, seperti apa lokasi ini, bagaimana proses sampah itu diolah, kita ikuti bersama dengan Pak Bambang. Oke Pak Bambang. Pokoknya dari kota Jambi itu Macam pematang gajah. dia masih kota Jambi. Jadi ada pembatasan. Kota Jambi masih Oke. Ya. Ya. Jadi pas keluar di situ sudah otomatis jadi api. Rata-rata satu hari berapa ton? 330 ton. 330 ton. Tapi semua itu dari kota Jambi aja kan? Iya, iya. Iya. Dari luar tak boleh. Karena kita Nggak tahu ada yang dari Muara Jambi atau apa enggak? entahlah kalau orang itu kan. Kalau orang 330 30 ton. ton. Satu hari ya? Satu hari. Dari jam berapa ke jam berapa itu Pak? Kita start jam setengah 7 pagi Hah? sampai jam 8 malam. Sampai bolehnya di sini. Iya. Kalau lewat dari jam 8 malam udah tutup Ya, ya. kalau untuk umum kita jam 5 udah tutup, tapi kalau untuk armada DLH kita sampai jam 8 masih. Kalau masyarakat langsung bawa sampahnya ke sini mau buang boleh? Boleh. Boleh. Karena memang di atas 1 ton harus buang di TPA, tak boleh buang di TPS. Ya, artinya dia dengan kendaraan dia sendiri, dia buang sini gitu Biasa kan. di sini yang pengelola perumahan-perumahan sampahnya masuk ke sini. Iya, iya. Itu ada syaratnya, ada apanya masuk ke sini? Yang jelas kalau yang pengelola swasta kayak gitu, yang perumahan-perumahan tuh kita minta surat pengantar dari kelurahan bahwa dia memang ngambilnya di wilayah kelurahan tersebut. Jadi kita bisa pemetaan kan. Nanti bisa aja orang tuh dari Muara Jambi bilang dari kelurahan ini kalau kita nggak punya bukti kan. Itu kan masyarakat umum sarannya juga sama. Kalau masa umum nggak masalah. Nggak masalah ya. Biasanya orang yang habis bersihkan
rumah, Iya. sama sampah atau pindahan kan. Baru masuk sini ya. Atau dia habis nebang pohon di depan rumah kan, Baru. itu bisa langsung di sini. Ini baru masuk lagi. Ini yang keluar ya Pak? Ya, ini dua. Maksimalnya berapa ton boleh lewat? Ini kan sepertinya jembatan timbang ya. Ya, Nah, maksimalnya berapa ton? kita ada maksimal juga. Kita mobil khusus masuk ke sini. Oh gitu dah. Maksudnya daya tahan ini kan. Ya. Misalnya nggak boleh lewat dari sekian ton. Oke dah. Nggak ya. Berapa ton pun lewat bisa gitu ya. Ya. Hanya ingin mengetahui isi ya ini ya. Iya. Berapa muatannya gitu. Ya. Oke. Jadi dari sini nanti ditentukan Pak, mana yang ke sorting, mana yang ke kompos. Oh. Nah, ini kan ada kamera CCTV-nya nih kan. Nah, taunya itu sampah apa? Nah, kita nampak dari atas itu. Oh, dari CCTV. Nah, jadi kalau lebih banyak sampah hijau kita arahkan ke kompos. Oh. Kalau perlu banyak di pemilahan kita arahkan ke sorting. Oh, Kalau memang begitu. udah banyak residunya kita langsung ke landfill. Iya. Jadi titik penentuan orang ini Di kemana sini di sini. arahnya ya. Iya. Nanti setelah ini arahnya kemana ya? Ya. Ada berapa bagian di sana tuh, Pak? Kalau itu yang Sampah untuk kompos, sampah hijau, ke tempat kompos, ke pemilahan, ke sorting, sama ke landfill. Tapi kita utamakan mobil harusnya di sorting semua. Cuma kalau memang sudah ada keterangan bahwa itu memang residu, tidak ada yang perlu di sorting, ya langsung ke landfill. Iya. Oke. Jadi sementara yang dipilah di sini karung yang besar. Dan kita mulai plastik sampai aso yang pesek, mulai kita pilah. Dan botol-botol minuman seperti aqua, ante dan sebagainya itu banyak botol ataupun yang hidup. Baru aluminium seperti Ini berapa macam Pak jadinya? ini sementara ada beberapa macam ya. Yang masih listrik, jenis-jenis plastik, botol-botolan, kaleng dan aluminium. Kardus kalau ada kertas ini per kontainer yang di bawah. Jadi ini karung, ini khusus karung tuh. Kalau ada karung lewat, nah karung. Yang ini tangki asoy atau kretek. Oh, yang ini ada ininya masing-masing ya. Ada. Ini khusus kain-kain. Karung. Karung. Oh, jarak ke bawah sini. Ya, langsung ke bawah. Juga di atas ini semuanya 20 orang. 20 orang. Ya, Oh, punya bagian masing-masing. ya. Nah, ini dipisah untuk khusus seperti teh gelas. Nah, itu Pak. Teh gelas dan yang jenisnya. Ya. Kalau jelas ya. Nah, kalau ini yang aluminium. Jadi ini Mana sih Pak? kalau sama kaleng. Pak, masuk ke TV ya? Hah? Masuk ke TV. Story by channel YouTube. Nanti saya kasih. Salah.
Pernah dapat uang nggak? Oh iya, kawan yang dapat 1 juta, Pak. Oh iya. Mana? Berapa banyak? Apa, Pak? Berapa banyak duitnya? Lah, kamu belum pernah. Oh, Kawan yang dapat. dapat uang 1 kantong. 1 kantong. Dompet lah, Pak. Dompet lah, seperti itu. Oh gitu ya. Pernah dapat emas sekali? Kenapa, Kak? Tapi kan sama banyak yang sana. Saudara, ini adalah proses pengemasan ya. Dari hasil yang tadi kita masuk ke sini. Untuk pengunjungnya biasa yang itu proses pencucian Pak ya? Oh, penguapan. Untuk mengurangi kadar airnya. Berarti ini hasil akhirnya Pak? Ini aja air. Baru nanti ini dijual? Iya. Oh, Untuk proses itu kita belum ada petunjuk resmi. Jadi Iya. kumpulin dulu. kumpulin dulu. Ya, artinya ini bisa dimanfaatkan kembali ya. Betul. Setelah dipilah-pilah ada plastik, ada kaca, ada aluminium dan lain sebagainya gitu kan. Ini kemarin sudah kita uji coba masih ini Ah, ternyata dari pihak-pihak yang mengetahui terkait untuk membeli ini itu masih harus dipilah lagi. Oh. Jadi kalau bisa jangan di press dulu kata gitu. Jadi maka kita masukkan karung karena dulu. dia harus milah-milih lagi. Iya. Banyak prosesnya gitu. Iya. Pak. Yang dibuat kompos itu yang mana Pak? Ah, sebelah sana, sebelah sana. Oh gitu ya. Saudara, kita mau lihat hasil sampah yang diproduksi menjadi kompos. Kompos pupuk tanaman. Kenapa Mbak? Saudara, ini adalah salah satu hasil dari TPA Talanggulo yang memproduksi sampah menjadi kompos. Organik, kemudian sampah-sampah. Nah ini dua ini sudah masuk masa maturasi. Maksudnya? Maksudnya tinggal pemasakan untuk kemasan kompos.
waktunya kan ini sudah berumur hampir 10 minggu ini. Ini sudah 10 minggu ya. Iya, 10 minggu. Ini nanti langsung bisa digunakan buat pupuk tanaman, Bisa, Pak. bisa. Nanti sudah umur waktunya, arahan kita ini kan 12 minggu. Ah. Setelah 12 minggu baru diayak di ini. Oh, dia lagi, Jadi dia disaring lagi. Ya, dia akan misah mana yang halus, mana yang kasar. Oh. Yang kasar nanti Mm. kalau masih tidak bercampur dengan sampah-sampah lainnya, itu kita gabungkan lagi ke fermentasi. Pak, ini nanti kalau misalnya masyarakat minta boleh, Pak ya? Kalau untuk uji coba Boleh. insya Allah boleh. Nah, namun ini kan kalau bisa ini nanti kan menjadi bonus lah, tambahan daripada Iya, penghasilan di TPA. Bisa jadi sumber APBD ini. Betul, betul. Ini rencana mau dipasarkan kemana Pak komposnya? Kalau pemasarannya kita Penampungnya belum ada. belum melihat ke situ. Karena kita masih uji dulu Ini kan teknologinya baru, Pak ya, Iya. kita mulai ya. kadarnya ini memenuhi standar atau tidak, berkualitas atau tidak nanti. Ini nanti akan diuji labor dulu. Iya. Seperti itu. Atau justru banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Ya. Jadi alat-alatnya ini ada 3 di sini. Ini mesin pencacahnya, shredder namanya. Pak, dekat situ kita, Pak. Ya. Nanti saya kirim videonya, Pak, Iya, iya. yang saya sudah dokumentasi. Hmm. Ini shredder nama mesinnya nih. Jadi Saudara, ini adalah mesin untuk pencacah. pencacah sampah ya. Menjadi Proses kompos, awal ya. dari kompos. Proses awal sampah tumbuhan, sayur-sayuran, ya kan? Dimasukkan ke sini, Akan dicacah. dicacah, dipilah-pilah, diproses lagi. Bisa keluar itu. Halus. Sehingga akhirnya menjadi pupuk kompos ya. Itu waktunya berapa minggu, Pak? 6 minggu. 6 minggu ya, baru 6 minggu bisa. pada proses Hmm. fermentasi. Oh. 6 minggu kemudian itu baru maturasi. Oh. Seperti itu, disiram seperti ini. Hmm. Setiap hari kita cek pH-nya. Hmm. pH yang bagus berapa, Pak, kalau buat ini? Sekarang ini yang bagus itu 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. Makanya di situ nanti ada catatannya, kita bisa ambil di situ. Rata-rata. Nah, kemudian ini Winder Turner namanya. Ini untuk membalik kompos ini. Jadi kita pakai mesin semua, Pak. Wah, ini canggih sekali, Jadi- Pak. Ini jadi- mesin dari mana, Pak? Nah, ini Jerman punya, Pak. Oh, buatan Jerman. Ya, jadi kemarin yang untuk ngajari operator kita di sini memang langsung dari Komteknya, pabriknya ini. Nah, ini kalau pada saat posisi kerja ini di atas, Pak. Oh, Jadi ya naik seperti dia ke atas kepiting ya. jalan. Hmm. Nah, inilah yang balik-balikannya itu. Nah, nanti hari ini memang istirahat, dia 3 hari sekali kerjanya. Ini pakai bahan bakar BBM, Dexlat, iya BBM-nya Dexlat. BBM Iya. atau langsung listrik, Pak? BBM, Pak. Oh, BBM ya. Solar. Jenis solar. Jenis Tapi solar. kita pakai Dexlat. Oh, iya. Berapa ton bisa dihasilkan oleh Kalau mesin ini, Pak? untuk Per jam atau balikannya per hari? kerjanya sehari maksimal 2 sampai 3 jam. Oh, maksimal mesin 2 ini, sampai iya. 3 jam. Nah, Berapa 2 produksinya yang dihasilkan? 2-3 jam? Kalau untuk kompos ini, lokasi kompos ini kita diarahkan untuk produksi satu hari itu 15 ton maksimal. 15 ton. Jadi maksudnya 15 ton itu pada saat pencacahan ini, Belum dalam bentuk jadi. belum dalam bentuk jadi. Seperti itu. Nah, Luar baru biasa ya Pak. Ya alhamdulillah nih Maintenance-nya kayak gimana nih Pak? maintenance-nya kita ngikuti standar Pilsner berdasarkan SOP yang ada. Jadi masing-masing divisi ini punya SOP tersendiri. Jadi sekarang ini masih tahap uji coba semua ya Pak? Iya, tahap uji coba membiasakan diri bagi para pekerja itu menggunakan alat ini, membiasakan diri kerja yang benar sesuai dengan SOP. Karena alat ini mahal kalau tidak dirawat. Pak, ini alat semuanya, ini alat canggih ini udah berapa bulan, Pak? Kalau kita operasionalkan sudah mulai bulan 3 kemarin, Pak. Mulai bulan Maret kemarin Iya, ya? Maret kemarin. Baru mulai. Iya.
Kalau selama ini semua sistemnya manual Oh, selama ini di situ Pak, di TPA lama. Iya, Belum kontrol ada lagi. produksi seperti ini. Belum ada. Kalaupun ada kompos, itu sifatnya manual di sebelah sini. Oh iya. Manual. Sekarang sudah pakai teknologi. Sudah pakai teknologi. Apa sih Pak yang bisa diharapkan ke depan dari TPA ini dengan adanya alat teknologi yang sudah canggih ini? Sekarang ini harapan ke depan kita berharap bahwasanya masalah sampah ini masalah kita bersama Pak ya, bersatu. Ini alhamdulillah kita bersyukur Bapak Wali Kota dalam hal ini mampu mewujudkan sistem pemrosesan sampah yang modern. Jadi yang seperti ini tahun ini tuh ada 4 yang dibangun. Salah satunya itu yang di Sumatera itu di Kota Jambi. Dan ini suatu kebanggaan bagi masyarakat kita Kota Jambi. Makanya untuk ke depan ini merupakan paradigma baru. Cara kita mengelola sampah yang memang dari sumbernya kita belum bisa mengharap banyak. Nah, mudah-mudahan ke depan mulai dari rumah tangga kita sudah punya mindset sistem pemilihan sampah dari sumbernya. Jadi ke sini umur TPA kita bisa panjang Pak. Lebih panjang. Iya. Jadi saudara sekalian, segala teknologi yang ada di TPA Talanggulo ini akan bisa berfungsi dengan baik, akan berusia lama dengan investasi yang sangat besar ini apabila dari rumah proses pemilahan itu sudah dilakukan. Ya. Mana yang sampah plastik, yang sayur-sayuran, kertas dan sebagainya itu udah dipisah-pisah Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa menghimbau masyarakat untuk melakukan pemisahan ya. Ya. Sampah itu mulai dari rumah. Sebenarnya itu udah dilakukan pemerintah selama ini, cuma masyarakatnya belum patuh. Gini, Mbak, kami sifatnya di sini kan tempat pemrosesan akhir. Ya, untuk yang bidang seperti itu ada bagian-bagiannya yang membidangi bidang ini. Namun tidak salahnya karena kita memang satu atap, satu kesatuan. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk ke depan ini paradigma pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa ya, seperti ini. Kita sudah memiliki tempat pemrosesan akhir yang memang modern. Jadi kita minta dukungan dari masyarakat bahwasanya dalam membuang sampah, memilah sampah itu kalau bisa sebelum dibuang dari rumah tangga itu sudah dipilah. Yang bermanfaat silakan dimanfaatkan dan itu jadi uang Pak. Nah seperti itu. Jadi kesini kami tinggal proses yang memang betul-betul tidak bermanfaat. Jadi umur landfill ini pun bisa panjang di masa depan. Seperti itu. Pak, saya mau tanya, itu kemampuan memproduksi uji coba ini kan Bapak lakukan ini, itu berapa truk sampah yang masuk dan menghasilkan berapa banyak sampah-sampah yang bisa dipilah, itu berapa banyak yang bisa dipilah? Kita coba kemarin untuk saat ini kita uji coba karena petunjuknya itu untuk sortir itu maksimum sehari 35 ton. Jadi 35 ton itu karena sampah kita sampah campur. Jadi kita perkirakan sebanyak 14 truk armada yang masuk dan itu sudah kita pilah mana yang banyak sampah yang bisa dipilah masuk ke sini. Jadi tidak semua armada itu sudah kita tentukan armada yang masuk ke sini. Kemudian armada yang mengangkut bahan-bahan organik seperti rimpolan pohon dan sebagainya itu kita arahkan ke kompos. Makanya inilah yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan kompos kita. Nah, untuk sorting itu kita belum bisa memastikan dari 35 ton sampah campur yang kita sorting itu kita belum dapat nilai yang pasti berapa persen kita bisa pengurangan. Namun dari 10 hari kemarin kita uji coba itu kita mendapatkan yang plastik-plastik itu sekitar setengah ton. Kemudian kalau yang sangke aso itu yang paling banyak itu ada sekitar 1 ton lebih seperti itu. Jadi emang luar biasa, terutama untuk kalau belanja ya hindarilah untuk menggunakan sangke plastik aso itu memang. Tapi di pasar-pasar tradisional langsung dua kan masih banyak pakai plastik Pak. Betul, kita bisa mensiasati membawa
Ya. keranjang sendiri. Artinya pabrik kantong kresek juga gimana ini? Jambi Ya. kan ada pabrik kantong kresek, Pak. Ada juga ya. Hmm. Pak, ini apa namanya? Tadi aku lupa. Terus hasil sortir tuh selain ada yang dikemas tadi, sisa-sisa lebihnya di mana ini? Sisa daripada sorting yang tidak kita pakai lagi itu kita buang ke landfill. Oh, landfill ya istilahnya ya. Ya, istilah landfill. Kalau yang kayak kaleng-kaleng, Kaleng-kaleng itu kita kemas tersendiri. oh gitu. Ya, karena masing-masing jenis itu harganya beda-beda. Beda-beda Seperti ya. itu, Pak. Jadi Oh. kita ngikutin selera daripada mungkin calon yang akan menerima sortingan dari tempat kita. Berarti, Pak, sorry. Belum, pastinya belum. Tapi kita sudah koordinasi. Sampah apa sih yang bermanfaat, yang punya nilai seperti itu. Nah itu yang kita. Pak, dari masyarakat tadi sampahnya dibawa sini. Saya kira tadi dibuang dulu ke lapangan, Pak Ida ya. Oh, langsung ke sini ya? Ada Ada yang yang untuk disorting ke sini, Pak. Oh, langsung ke sini. Oh, jadi yang dibuang ke sana di atas itu, Pak, itu memang sudah Sudah residu. residu yang tidak terpakai Iya, lagi ya. iya. Oh, saya pikir tadi dari kota langsung dibawa ke sini. Baru Jadi dari di situ baru. jembatan timbang itu Seharusnya kalau mix seperti ini itu kita kan menyesuaikan kemampuan tenaga kerja kita, Pak. Makanya kita uji coba 35 ton sehari. Memang kapasitasnya seperti itu. Produksi berapa sih, Pak? yang datang? Kalau satu hari itu antara 300 sampai 400 ton. Sekota Jambi itu. Sekota Jambi satu hari. Masuk semua sini 300-400 ton itu. Sementara kita hanya bisa puluhan ton, Pak, Kalau memproduksi. untuk disorting ya. Di sorting. Nah, Nah, makanya- sisanya kemana, Pak? Sisanya buang ke landfill. Oh, buang langsung. Jadi makanya Oh. kalau sudah dari sumbernya dipisah, Hmm. insya Allah kesininya pun sudah tidak ada sebanyak itu lagi, Pak. Oh gitu ya. Itu cenderung meningkat atau bagaimana produksi sampah sekarang itu? Kalau ditengok dari rata-rata itu ya variasi lah, Pak. Mbak, bervariasi. Namun skala lonjakan 2 kali pada itu belum pernah ditemukan. Jadi rata-rata 300 300 lah setiap ininya. Setiap bulan atau setiap hari. setiap hari? Ya, jadi kalau sebulan kali 30 tinggal mengalihkan. Ya. Sekitar 120. Itu nanti bisa jadi gunung dong Kak San. Kita upayakan tidak seperti itu nanti. Jadi apa proses yang Nah, ini dilakukan proses di sana? atas itu setiap ketinggian 1,5 meter nanti akan diratakan. Setelah itu menjelang padat ada pemadatnya yang kompaktornya masih kita tunggu di bulan 9, Pak. Oh. Nanti pindah ke sil kedua. Nah, menjelang ini ditimbun nanti. Oh, ditimbun terus, sama ya? tanah. Nah, makanya konsepnya kan tidak menimbulkan bau itu. Nah, karena ini sedang dalam proses, ya itu tadi kita butuh waktu. Mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah berjalan sesuai dengan. Jadi alat apa tadi Pak yang masih ditunggu? Yang masih tunggu 1 unit ekskavator, 1 unit bulldozer, 1 unit kompaktor. Itu bantuan juga? Apa? Iya, bantuan. Bantuan dari Jerman Iya. semua ya Pak? Iya. Untuk di composting ini kita lagi nunggu 1 unit tangki dan 1 unit dump truck kecil. Oh.